Hai friend, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar cara melakukan retouching melalui Photoshop. Di tutorial ini kita akan membahas secara lengkap di mana kita akan memulainya dari dasar, yaitu kita akan menghilangkan blemish pada foto kita. Kemudian kita akan melakukan frequency separation di mana kita akan menghaluskan kulit subjek di foto kita. Kemudian kita akan menyamakan tone warna pada kulit subjek di foto kita. Kemudian kita akan melakukan retouching pada alis subjek di foto kita dan melakukan dodging and burning serta melakukan color grading. Bagaimana cara melakukannya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel dimana kita akan melakukan retouching pada foto ini. Dan langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menghilangkan blemish pada kulit subjek ini terlebih dahulu. Oke, seperti yang kita perhatikan pada kulit subjek ini terlihat begitu banyak blemish. Seperti yang kita lihat di sini ada flek-flek hitam, ada jerawat-jerawat kecil, dan ada juga cacat pada kulit subjek ini. Untuk itu kita akan menghilangkan blemish ini terlebih dahulu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan saat menghilangkan blemish, kita akan buat dulu layer baru di atas layer background ini. Oke, kita klik ikon di layer bawah ini seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita akan menggunakan spot healing brush tool. Oke, dengan settingan pada tabnya ini pastikan pilih content aware dan sampel layernya ini dalam keadaan aktif. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses menghilangkan blemish pada kulit subjek di foto kita dengan menggunakan spot healing brush tool ini. Oke, cara menggunakan spot healing brush tool ini kita hanya perlu brush seperti ini pada area yang ada blemish di kulit subjek foto kita. Oke, kita menggunakan ukuran brush yang kecil saja seperti ini. Lalu kita brush seperti ini pada area yang ada blemishnya seperti ini. Oke, ini dia. Kita brush sampai blemishnya hilang. Oke, spot healing brush tool ini sangat efektif kita gunakan untuk menghilangkan blemish pada foto kita karena hasilnya terlihat sangat natural. Spot healing brush tool ini mampu menyesuaikan antara tekstur dan highlight saat kita melakukan retouching pada kulit subjek di foto kita. Oke, ini dia. Dia mampu menyesuaikan tekstur yang ada pada kulit subjek di foto kita ini. Oke, kita bisa lihat cacat yang ada pada kulit subjek di foto ini tadi bisa disesuaikan oleh spot healing brush tool ini. Oke, seperti ini. Saya akan coba hilangkan blemish ini. Oke, lumayan hasilnya. Ukuran foto kita jangan terlalu besar ya, karena kalau kita menggunakan ukuran yang besar kita tidak bisa memastikan hasil dari brush kita ini terlihat natural atau tidak. Jadi ukurannya jangan terlalu besar. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah. Selanjutnya kita akan menghilangkan rambut-rambut yang tidak beraturan yang ada pada subjek ini. Kita bisa lihat begitu banyak rambut yang tidak beraturan. Seperti ini, kita akan hilangkan. Kita akan buat dulu layer baru di atas layer satu ini. Oke, ini kita buat namanya menjadi blemish. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan buat layer baru di atas layer blemish ini. Oke, kita akan klik new layer lagi. Kemudian kita akan beri namanya remove hair. Oke, kalau sudah, kita akan menggunakan spot healing brush tool lagi, tetap menggunakan spot healing brush tool dengan settingan yang sama. Lalu kita akan perbesar sedikit fotonya. Oke, agar kita bisa melihat rambut-rambut tidak beraturan ini. Lalu kita akan menghilangkan rambut yang tidak beraturan ini. Oke, kita tinggal brush seperti ini pada area rambut ini seperti ini. Oke, kita bisa lihat
beraturan ini akan hilang secara otomatis saat kita brush dengan menggunakan spot healing brush tool ini. Saya lebih suka kalau rambut pada subjek itu terlihat lebih rapi. Untuk itu saya akan menghilangkan rambut tidak beraturan ini. Kita bisa lihat begitu banyak rambut yang tidak beraturan pada subjek ini. Untuk itu kita akan rapikan dulu rambut ini agar nanti hasilnya terlihat realistis. Kita juga bisa rotate foto kita ini. Caranya kita tekan tombol R, kita tahan, lalu kita akan rotate seperti ini agar kita bisa lebih mudah untuk melakukan proses menghilangkan rambut tidak beraturan ini. Oke, kita pilih lagi spot healing brush tool, lalu kita akan hilangkan rambut yang tidak beraturan ini. Nah, untuk mengembalikan ke posisi semula, kita cukup menekan tombol escape pada keyboard. Oke, dia akan otomatis kembali ke posisi semula seperti ini. Oke, kita akan hilangkan rambut ini. Kita tidak sepenuhnya menghilangkan rambut tidak beraturan ini. Kita hanya menghilangkan rambut yang tidak beraturan ini yang terlihat mengganggu saja di pandangan kita. Oke, kita akan merapikannya sedikit. Oke, kita juga bisa hilangkan rambut yang tidak beraturan di antara mata ini. Kita hilangkan saja rambut-rambut halus ini yang berada di antara kedua alisnya ini. Oke. Oke, ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan crop kedua layar ini. Kita tekan tombol Ctrl G dan kita akan ubah namanya. Oke, menjadi blemish. Ini kita anggap blemish. Dan kalau sudah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang kedua. Kita akan melakukan retouching pada area alis di subjek foto kita ini. Oke, caranya kita akan bentuk alis baru di sini. Sebelumnya kita akan buat dulu pola alis pada subjek foto ini. Oke, kita akan buat lagi layar baru di atas layar blemish ini. Klik ikon layer di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan pen tool. Oke, kita akan pilih pen tool di sini. Oke, kita pilih pen tool, ini dia. Pilih pen tool. Selanjutnya kita akan perbesar sedikit fotonya. Oke. Kita akan buat pola alisnya dengan menggunakan pen tool ini. Caranya kita akan klik dan drag seperti ini. Klik dan drag lagi di sini. Begitu juga di sini, kita akan buat polanya dengan menggunakan pen tool ini. Oke. Untuk mengatur pen tool ini, kita tahan tombol kontrol, lalu kita akan atur seperti ini. Padnya seperti ini. Oke. Kita bisa mengatur padnya dengan menahan tombol kontrol. Oke, kalau sudah kita akan klik lagi di sini seperti ini dan kita atur lagi. Oke, untuk mematahkan pad ini sambil menahan tombol Alt, lalu kita akan patahkan padnya seperti ini dan kemudian kita klik dan drag lagi di sini untuk membuat polanya. Oke, seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau sudah terbentuk seperti ini, kita akan masuk pada tab patch-nya di sini. Kemudian kita akan ubah dulu namanya. Oke, kita ubah namanya eyebrow left. Oke. Karena ini mata kiri, alis mata kirinya, kita akan beri nama pad eyebrow left. Selanjutnya kita akan klik pada ikon seleksi di bawah ini. Oke. Dan dia akan berubah menjadi seleksi seperti ini. Dan kemudian kita akan kembali pada tab layarnya. Lalu selanjutnya kita akan
hapus alis atau bulu-bulu halus yang ada di luar seleksi ini agar alis dari subjek ini terlihat lebih rapi. Oke, sebelumnya kita akan invert dulu seleksi ini dengan menekan tombol Ctrl Shift I pada keyboard agar seleksi ini hanya berfungsi di area luar seleksi yang telah kita buat tadi. Oke, kita perbesar lagi ukuran fotonya. Kemudian kita menggunakan Spot Healing Brush Tool lagi. Oke, klik kanan, pilih Spot Healing Brush Tool. Lalu kita akan hilangkan bulu-bulu halus yang berada di luar alis yang telah kita seleksi ini. Oke, kita hilangkan seperti ini. Mungkin hasilnya tidak terlalu sempurna. Nanti kita akan rapikan lagi dengan menggunakan Clone Stamp Tool. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan Clone Stamp Tool. Pilih Clone Stamp Tool. Oke, ini dia. Kemudian kita akan sampling di sekitar area kulit yang akan kita brush dengan menggunakan Clone Stamp Tool ini. Sambil menahan tombol Alt lalu sampling seperti ini dan kita akan brush pada area pinggir alisnya ini seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan invert lagi dengan menekan tombol Ctrl Shift I pada keyboard. Kemudian kita akan berikan layer baru di atas layer satu ini, kita berikan layer baru. Lalu kemudian kita akan menggunakan brush tool di sini, pilih brush tool. Oke, dengan jenis brush soft round dan flow-nya ini kita kecilkan sekitar 5% saja. Oke, 5%. Lalu selanjutnya kita akan perbesar ukuran brushnya. Oke, kira-kira segini. Lalu selanjutnya kita akan sampling warna daripada alis ini seperti ini. Kita sampling. Oke, pilih sampling seperti ini. Lalu kita akan brush di dalam sini. Oke, di dalam seleksi ini yang telah kita buat ini. Oke, namun sebelumnya kita akan ubah dulu blending mode dari layer 2 ini. Kita ubah dari normal ke soft light seperti ini. Oke, lalu kita akan brush di dalam alisnya ini secukupnya, jangan terlalu banyak. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan buat lagi layer baru di atas layer 2 ini. Oke, namanya layer 3. Lalu selanjutnya kita menggunakan ukuran brush yang kecil. Di sini saya sudah kian buat ukuran brushnya yaitu eyebrow brush. Oke, di sini saya menggunakan size-nya 4 pixel. Settingan brushnya di sini saya mengaktifkan shape dynamic-nya dengan kontrolnya pen pressure dan minimum diameternya ini 19%, dan pada transfernya ini saya menggunakan kontrol pada opacity jitternya pen pressure dengan minimumnya 100%, dan pada flow jitternya saya juga menggunakan pen pressure dengan nilai minimumnya 100%. Oke, lalu selanjutnya kita akan buat alis. Oke, tujuan kita di sini kita akan mengisi alis yang terlihat kosong ini. Kita akan tambah lagi volume alisnya. Oke, kita sampling dulu warna alisnya dan kita akan brush seperti ini. Oke, brush, ingat flow-nya 100%. Oke, kita sampling lagi warna alisnya dan kita brush seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Selanjutnya kita akan berikan layer masking pada alis ini. Pada layer 3 ini kita akan berikan layer masking. Dalam keadaan terseleksi seperti ini kita akan klik add layer mask di bawah ini. Oke, begitu juga pada layer 2 nya ini. Oke, sebelumnya kita munculkan lagi seleksinya. Kita tahan tombol Ctrl lalu klik pada layer masking ini dan kemudian kita pilih layer 2 dan kita berikan layer mask di sini. Oke, seperti ini kita akan brush sedikit pada area alis ini. Kita akan hilangkan sedikit di bagian ujung ini. Oke, dengan menggunakan brush biasa soft round. Lalu saya akan perbesar ukuran brushnya sedikit segini. Kemudian dengan menggunakan warna foreground berwarna hitam di sini, lalu saya akan brush di sini sedikit. Oke,
saya back dulu. Kita akan atur flow-nya kecil saja. Nilai flow-nya sekitar 15%. Kemudian kita akan peras di sini sedikit. Oke, kita akan sembunyikan sedikit agar terlihat lebih natural hasilnya. Kemudian begitu juga pada layer 3 ini. Oke, saya peras sedikit di sini. Kita bisa lihat ini dia. Ini saya akan kecilkan sedikit nilai opacity-nya. Oke, kemudian ini sebelum dan ini sesudah. Lalu kemudian di sini kita akan group ketiga layer ini dengan menekan tombol Ctrl G dan kita akan ubah namanya eyebrow left. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya ini sebelum dan ini setelah kita melakukan retouching pada alis di subjek foto kita ini. Oke, selanjutnya kita akan buat juga pada area alis sebelah kanannya ini. Oke, kita akan buat lagi polanya. Oke, sama kita menggunakan pen tool lagi, namun sebelumnya kita akan buat dulu layer baru di atas layer eyebrow left ini. Klik ikon di layer di bawah ini. Selanjutnya kita menggunakan pen tool lagi. Oke, pilih pen tool. Ini dia, pilih pen tool. Selanjutnya kita akan buat pola lagi di sini. Oke, kita buat pola pada alisnya. Klik dan drag seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan masuk lagi pada tab pad-nya dan kita akan berikan namanya pad eyebrow right. Oke, ini dia. Dalam keadaan terpilih seperti ini, lalu kita akan klik ikon seleksi di bawah ini dan dia akan otomatis terseleksi seperti ini. Kemudian kita akan kembali pada tab layarnya, lalu kita akan invert lagi seleksi ini dengan menekan tombol Ctrl Shift I pada keyboard. Dan kemudian kita akan menghilangkan alis yang berada di luar seleksi yang telah kita buat ini. Oke, kita menggunakan spot healing brush tool lagi. Pilih spot healing brush tool, kemudian kita perbesar dan kita akan hilangkan di area ini. Oke. Oke, selanjutnya kita menggunakan clone stem tool. Oke, pilih clone stem tool seperti ini. Kemudian kita akan sampling lagi, tahan tombol Alt, lalu kita sampling seperti ini dan kita akan peras pada area pinggir seleksi ini. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Selanjutnya kita akan berikan layer baru di atas layer 4 ini. Kita klik ikon di layer lagi dan kemudian kita akan menggunakan brush tool. Oke, pilih brush tool. Kemudian dengan ukuran yang segini, lalu kita akan sampling warna daripada alis ini. Oke, seperti ini. Namun sebelumnya saya akan hilangkan dulu blemish yang ada di alis ini. Kita bisa lihat di dalam alis ini ada blemish seperti ini. Oke, kita pilih lagi layer 4 dengan menggunakan spot healing brush tool dan kita akan hilangkan blemish ini. Oke, kita akan brush di dalam sini. Oke, kita invert dulu dengan menekan tombol Ctrl Shift lagi agar seleksinya aktif di dalam sini. Oke, lalu kita akan hilangkan blemish ini seperti ini. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Oke, seperti ini dan kemudian kita akan klik layer 5 ini, kemudian kita gunakan brush tool dan kita akan sampling warna alisnya seperti ini. Oke, lalu kita akan brush di sini dan kita ubah dulu blending mode layer 5 ini, kita ubah ke soft light. Oke, kita brush di sini seperti ini. Oke, untuk mengontraskan alisnya ini. Oke, lalu kemudian saya akan kurangi sedikit nilai opacity-nya. Oke, kita akan berikan lagi layer baru di atas layer 5 ini, lalu dengan menggunakan jenis brush eyebrow brush di sini. Oke,
Kemudian kita akan sampling lagi warna dari alisnya ini. Oke, lalu kita akan buat alisnya lagi. Kita akan isi volume dari alisnya, kita akan tambah volumenya. Kita bisa lihat ada area yang kosong di sini. Oke, seperti ini kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan berikan layer masking pada layer 6 ini. Dalam keadaan terseleksi seperti ini, kita klik icon add layer mask di bawah ini. Begitu juga pada layer 5 ini. Oke, kita aktifkan lagi seleksinya sambil menahan tombol kontrol, lalu klik pada layer mask layer 6 ini, dan kemudian layer 5 ini dalam keadaan terpilih, lalu klik icon add layer mask di sini. Oke, selanjutnya kita menggunakan brush tool lagi dengan jenis brush soft round. Oke, kita perbesar ukuran brushnya dengan nilai flow sekitar 15% atau 17%, dan kita akan hilangkan di area ini sedikit agar terlihat lebih natural. Begitu juga pada layer 6 nya, kita akan hilangkan sedikit pada area ini. Oke, mungkin seperti ini. Oke, segini cukup. Kita akan group ketiga layer ini, tekan tombol kontrol G pada keyboard, dan kita ubah namanya menjadi eyebrow right. Oke, ini dia, kita bisa lihat hasil dari awalnya. Kita perkecil dulu. Oke, kita bisa lihat ini dia, ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap frequency separation. Oke, sebelumnya kita akan merge dulu keseluruhan dari layer ini dengan menekan tombol Ctrl Shift Alt E pada keyboard seperti ini. Kemudian kita akan melakukan teknik frequency separation. Di sini saya menggunakan preset frequency separation. Preset ini semua telah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya. Kalian bisa lihat pada video tutorial saya sebelumnya, atau kalian bisa cek pada video yang saya rekomendasikan di atas ini. Oke, klik frequency separation ini, kita klik seperti ini, dan kemudian di sini kita disuruh untuk memisahkan antara warna dan detail pada foto kita. Oke, di sini kita akan memisahkan warnanya terlebih dahulu. Kita bisa lihat pada kotak ini, saat saya menggesernya seperti ini, dia akan detail seperti ini, dan saat saya melepaskannya akan blur seperti ini. Ini tujuannya kita memisahkan warna pada foto kita. Oke, di sini kita menggunakan nilai yang cukup tinggi, sekitar 7,4. Oke, sampai detail pada foto kita ini hilang. Oke, kita bisa lihat, kita hanya bisa melihat warna yang ada pada foto kita ini. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu kita akan klik OK. Dan pada apply image ini, pastikan pada layarnya ini terpilih low. Kita bisa lihat di sini layer yang dipilih ini layer low, dan pada blending mode-nya ini adalah subtract, dan nilai scale-nya ini adalah 2, nilai offset-nya 128, dan kalau sudah seperti ini, kita akan klik OK. Oke, selanjutnya kita bisa lihat layer frequency separation ini terdiri atas beberapa layer. Oke, di sini ada layer low copy, di mana ini adalah layer duplikat dari layer low ini, dan kemudian di clipping mask ke layer low yang di bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan teknik mixer brush tool. Oke, kita menggunakan mixer brush tool. Di sini klik kanan, pilih mixer brush tool. Kemudian kita akan menyamakan tone warna kulit di subjek foto kita ini. Oke, sebelumnya kita akan ubah foto kita ini menjadi warna hitam putih untuk memudahkan kita dalam menyamakan tone warna di kulit subjek foto kita. Oke, kita akan berikan adjustment layer black and white. Oke, dan kita akan berikan adjustment layer curve untuk mengontraskan foto kita ini. Oke, agar lebih memudahkan kita dalam menyamakan tone warna di kulit subjek kita. Oke, seperti ini. Kita akan group keduanya. Ini kita akan berikan namanya referensi. Oke, seperti ini. Kemudian kita menggunakan
mixer brush tool dan pastikan pilih layar low copy-nya ini. Oke, kita akan menyamakan tone warna pada kulit ini. Oke, sebelumnya kita akan menyeting dulu settingan dari mixer brush tool ini. Pastikan di sini icon brush ini aktif dan weight-nya ini nilainya sekitar 30%, nilai low-nya ini sekitar 30%, nilai mix-nya sekitar 50% dan nilai flow-nya sekitar 20%. Dan pastikan pada sampel layarnya ini tidak dalam keadaan aktif sampel layar ini. Oke. Kemudian kita akan brush pada area kulit subjek di foto kita ini. Kita menyamakan gelap terangnya seperti ini. Oke. Oke, untuk melihat sebelum dan sesudahnya kita matikan visibility reference ini. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah kita melakukan mixer brush tool pada kulit subjek di foto kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan samakan lagi tone warna kulitnya seperti ini. Di sini saya menggunakan ukuran brush yang kecil saja. Oke, agar kita lebih mudah mengontrol dalam menyamakan tone warna pada kulit ini. Oke. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi. Oke, kita rapikan di sini sedikit. Kemudian saya akan lanjutkan pada area badannya. Oke. Oke, ini dia. Kita akan matikan dulu layar referensi ini. Kita akan lihat hasilnya ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Hasilnya terlihat sangat-sangat natural. Hasilnya sangat lembut. Oke, terutama pada area kulitnya ini warnanya sangat lembut. Oke, kita bisa lihat ini dia. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan samakan warna kulit ini. Kita bisa lihat ada perubahan warna di sini, ada perbedaan warna. Oke, caranya kita akan berikan layer baru di atas layar low copy ini. Oke, klik icon layer bawah ini, kemudian kita akan menggunakan brush biasa. Oke, klik kanan lalu pilih brush tool dan kita akan perbesar sedikit ukuran brushnya. Oke, kita perbesar lagi. Kemudian di sini kita menggunakan nilai flow yang kecil saja. Oke, kita kecilkan nilai flow-nya sekitar 2% saja. Oke, lalu kita akan sampling warna dari kulit yang terlihat natural pada subjek ini. Oke, kita sampling di sini. Oke, kita sampling lalu kita akan brush pada area yang terlihat berbeda warnanya ini. Oke, kita brush secara perlahan. Oke, sampai warna dari kulit ini bisa blending. Oke, seperti ini. Nah, kita sesuaikan juga. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, sampai tahap ini kita bisa lihat hasil yang telah kita lakukan. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan memberikan detail pada foto kita ini. Oke, di sini kita akan memberikan detail dengan menggunakan preset. Semua preset yang saya gunakan ini telah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Kalian bisa cek pada video tutorial saya sebelumnya. Oke, kita akan menambah tekstur pada kulit ini. Oke, kita klik add tekstur di sini dan selanjutnya kita perbesar fotonya. Oke, dengan menggunakan brush tool dengan warna foreground berwarna putih. Oke, nilai flow-nya kita naikkan sedikit di angka 9 atau 7%. Oke, kita akan munculkan tekstur pada kulit subjek ini. Oke, seperti ini. Oke, kita naikkan lagi nilai flow-nya sekitar 12%. Oke, kita akan tambah tekstur pada area kulit subjek ini. Oke, seperti ini.
kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita tambah lagi. Oke, kita tidak tambah pada area bibirnya ini. Nanti kita hanya menambah detail saja pada area bibirnya. Oke. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini setelah kita menambah tekstur pada kulit subjek di foto kita ini. Oke. Ya, selanjutnya kita akan tambah detail pada area matanya dan pada area bibirnya. Oke, di sini saya menggunakan add detail. Oke, klik add detail. Kemudian di sini kita menentukan nilai dari height pass ini. Oke, kita tentukan nilainya. Oke, seberapa detail foto yang akan kita tambah detailnya. Klik OK seperti ini, dan kemudian dengan menggunakan brush tool lagi, warna foreground berwarna putih. Oke, kita akan tambah detail pada mata subjek ini. Oke, kita perbesar sedikit ukuran fotonya dengan nilai flow yang kecil sekitar 8%. Oke, saya perbesar ukuran brushnya, lalu saya akan brush pada area matanya ini. Oke, seperti ini. Bisa lihat hasilnya. Kita juga pada mata sebelahnya ini kita tambah detail. Oke, seperti ini. Kita tambah detail pada area alisnya juga. Dan pada area bibirnya kita akan tambah detail juga. Kita tambah sedikit detail pada area bibirnya. Oke, ini dia, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita perkecil. Oke, kita bisa lihat hasilnya terlihat sangat natural. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada dodging and burning. Ini kita akan gunakan preset juga. Oke, di sini saya telah menjelaskan juga preset dodging and burning ini pada video tutorial sebelumnya. Kalian bisa cek. Oke, kita akan berikan dodging dulu. Pilih dodge. Di sini kita akan menggunakan brush tool lagi. Kemudian kita menggunakan warna foreground berwarna putih. Lalu kita akan melakukan dodging. Oke, namun sebelumnya kita akan invert keseluruhan dari foto kita ini, sekaligus mengubah warna foto kita ini ke warna hitam putih. Oke, di sini saya menggunakan preset invert reference. Oke, kita klik dan hasilnya akan seperti ini. Oke, kalian perlu tahu di sini warna yang gelap daripada foto ini adalah warna yang terang. Kalau kita matikan referensinya, kita bisa lihat ini adalah yang terang, dan saat kita mengaktifkan visibility dari invert reference ini, kita bisa lihat warna yang terang ini menjadi warna yang gelap. Karena mengapa? Karena keseluruhan dari foto kita ini kita telah menginvertnya. Oke, kita akan melakukan dodging di sini. Oke, kita menggunakan ukuran brush yang cukup besar. Klik pada layer masking di curve ini. Oke, dengan nilai flow yang kecil saja sekitar 1 atau 2%, kita perkecil sekitar 2%. Lalu kita akan melakukan dodging seperti ini. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita aktifkan lagi. Oke, seperti ini. Kita akan perkecil lagi dan kemudian kita akan matikan visibility invert reference ini. Kita bisa lihat hasilnya ini sebelum dan ini setelah kita melakukan dodging pada foto kita ini. Selanjutnya kita akan berikan burn. Oke, kita lakukan burning. Klik burn di sini dan kemudian kita aktifkan lagi visibility-nya dan kita akan melakukan burn. Oke, kali ini pada area yang lebih terang. Oke, seperti ini kita akan lakukan burn. Oke, kita bisa lihat hasilnya ini sebelum dan ini sesudah. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, saya akan tambah di bagian sini sedikit. Oke, sebelum dan ini sesudah. Oke, kemudian saya akan kurangi sedikit nilai opacity-nya sekitar 76%. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan color grading. Oke, kita akan grup dulu kedua layer ini. Kita berikan namanya dodging and burning. Kita grup, kita berikan namanya dodging and burning. Oke, seperti ini. Dan ini kita akan grup juga. Oke, kita tekan tombol Ctrl G, kita berikan nama texture and detail. Oke, kemudian kita akan masuk pada tahap color grading. Oke, kita akan gunakan adjustment layer. Kita gunakan adjustment layer selective color terlebih dahulu. Di sini saya akan mengatur cyan-nya pada tab red-nya ini. Saya akan atur cyan-nya. Oke, saya akan tambah sedikit. Oke, di bagian magentanya ini saya kurangi sedikit. Di bagian yellow-nya saya tambah sedikit saja. Lalu saya akan masuk pada tab neutralnya. Oke, di sini saya akan atur cyan-nya. Saya tambah sedikit, sekitar 2. Di bagian magentanya ini saya tambah sekitar 1. Pada bagian yellow-nya saya akan tambah 1 saja. Oke, kemudian saya akan berikan adjustment layer vibrance. Oke, di sini saya akan naikkan nilai vibrance-nya. Oke, saya naikkan di angka 15. Lalu saturasinya saya akan kurangi sedikit. Oke, kira-kira segini. Saya turunkan sedikit lagi nilai vibrance-nya. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah kita memberikan vibrance ini. Oke, selanjutnya saya akan berikan adjustment layer color balance. Oke, untuk mengatur keseluruhan warnanya kita akan atur pada bagian midnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Oke, lalu kemudian saya masuk pada bagian shadow-nya. Saya akan atur bagian shadow-nya ini. Oke, dan bagian highlight-nya juga. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Selanjutnya kita akan berikan color balance lagi, namun color balance ini kita hanya fokuskan pada area highlight. Oke, kita berikan color balance lagi. Oke, kita atur warna highlight-nya. Oke, kalau sudah, kemudian pilih layer masking-nya, kemudian kita akan masuk pada menu image, lalu pilih apply image. Oke, di sini pada layer ini pastikan merge, dan blending mode-nya ini kita ubah dari subtract ke multiply. Oke, kita akan pilih multiply, lalu klik OK. Oke, kita bisa lihat warna dari color balance ini hanya fokus pada area highlight-nya saja. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita bisa juga setting lagi warnanya di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, contohnya saya akan atur lagi warna highlight-nya. Oke, ini dia, ini sebelum dan ini sesudah. Selanjutnya kita akan berikan color balance lagi, namun yang kali ini kita hanya fokus pada bagian shadow-nya. Oke, kita berikan adjustment layer, lalu pilih color balance. Kemudian kita atur dulu, oke, sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, ini hanya fokus pada area shadow-nya saja. Oke, kalau sudah, klik pada layer masking-nya, kemudian kita masuk pada menu image, lalu pilih apply image. Dan settingannya sama, ini layernya merge dan blending mode-nya multiply. Lalu klik OK. Kemudian kita akan invert layer masking ini dengan menekan tombol Ctrl I pada keyboard. Dan kita bisa lihat hanya fokus pada area shadow-nya saja. Oke, kita bisa atur lagi warna shadow-nya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke, kita atur warna shadow-nya. Oke, ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Selanjutnya kita akan grup keseluruhan dari adjustment layer yang khusus untuk color grading ini. Oke,
crop dengan menekan tombol Ctrl G. Kita berikan nama color grading. Ini dia. Dan yang terakhir kita akan berikan extra highlight pada subjek di foto ini. Oke. Kita akan gunakan lagi preset dodge di sini. Oke. Dengan menggunakan brush, dan kemudian saya akan perbesar ukuran brushnya sedikit. Oke, sekitar segini dengan ukuran brush yang lumayan besar. Lalu saya akan add di sini sedikit. Kemudian saya akan berikan burn juga. Oke, seperti ini. Dan kita akan berikan burn sedikit. Oke, ini dia. Kemudian saya akan masuk lagi pada dodge and burn-nya ini. Lalu pilih dodge dan saya akan terangkan sedikit pada bagian iris matanya ini. Oke, saya kecilkan ukuran brushnya dan saya akan naikkan sedikit nilai flow-nya. Oke, sekitar 9. Dan saya akan peras pada area iris di mata subjek yang ada di foto ini. Oke, ini dia, agar terlihat lebih pop warnanya. Oke, kita perkecil dan kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, ini kita akan crop lagi, tekan tombol Ctrl G. Ini kita berikan nama extra highlight. Oke, kalau sudah kita bisa hapus layar invert referensinya ini. Oke, kita hapus, tidak penting lagi. Oke, ini kita tutup dan kita akan lihat hasilnya dari awal sebelum kita melakukan retouching pada foto ini. Kita bisa lihat hasilnya ini sebelum dan ini setelah kita melakukan retouching. Ini sebelum, kita bisa lihat begitu banyak blemish, rambut yang berantakan seperti ini, ada cacat pada kulitnya dan matanya terlalu soft. Begitu juga pada area bibirnya kurang detail, dan setelah kita lakukan retouching hasilnya seperti ini. Oke, kita bisa lihat hasilnya terlihat tetap natural. Oke, kita bisa lihat lagi ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Kalau kita ingin atur lagi warna daripada foto ini, kita bisa atur lagi sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke, kita atur color balance-nya sedikit. Kita bisa atur lagi bagian shadow-nya juga. Oke, kita tutup, kita akan lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Hasilnya terlihat sangat natural dan kita bisa lihat di sini pada bagian matanya sangat detail. Begitu juga alisnya setelah kita retouching terlihat lebih baik dibanding sebelumnya. Kita bisa lihat sebelumnya ini sebelum, itu banyak alis yang terlihat berantakan. Di sini ada bulu-bulu halus di antara kedua alisnya ini, dan setelah kita melakukan retouching ini dia hasilnya seperti ini. Oke, ya, kita perkecil, kita akan lihat sekali lagi ini sebelum dan ini sesudah. Oke, demikian tutorial kali ini dari tool setting cara melakukan retouching pada foto kita melalui Photoshop. Semoga tutorial bermanfaat. Dan untuk video-video terbaru dari tool setting, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya.